Energi baru terbarukan atau EBT, seakan tren energi baru di negeri ini. Padahal sumber energi listrik pertama di Indonesia adalah dari tenaga air. Salah satu leluhur pembangkit listrik tenaga air tertua di Indonesia adalah PLTA Tonsea Lama di Manado, Sulawesi Utara. Ini adalah perusahaan yang menjadi cikal bakal perusahaan listrik negara. Dibangun tahun 1912, dan mulai beroperasi tahun 1923 pada masa Belanda, PLTA Tonsea Lama termasuk dalam 7 pembangkit pertama milik Essence Waterkracht Bedrijven, perusahaan listrik di Hindia Belanda. Meski sudah lebih dari 1 abad berlalu, bangunan PLTA Tonsea Lama masih sama sebagaimana yang dibangun Belanda. PLTA ini masih beroperasi, dan menjadi sumber energi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. PLTA Tonsea Lama ini terdiri dari 3 unit ya. Totalnya adalah sebesar 14,38 MW. Untuk potensi produksi berdasarkan kapasitas production itu kita bermain di antara 68 sampai 70%. Artinya jika dikalikan dengan kapasitas produksi terpasangnya itu bermain di sekitar 9 sampai 10,5 MW. Ini tergantung dari potensi danau Tondano sebagai raw air yang kita gunakan untuk memutar turbin kami. Dan total per tahunnya itu sekitar 88 juta kWh produksi. Tentunya ada beberapa keuntungan ya ketika kita mengoptimalkan PLTA Tonsea Lama. Pertama, KWH produksi EBT, di mana dari 88 juta KWH produksi itu, jika dibandingkan dari biaya pokok produksinya jauh sangat efisien. Artinya PLTA Tonsea Lama ini bermain untuk variable cost-nya hanya membayar pajak air permukaan. Tetapi dari total BPP dengan komponen OM atau operation maintenance itu berkisar antara 200 sampai 300 rupiah kWh. Nah, jika dibandingkan dengan pembangkit fosil seperti diesel ataupun PLTU, tentunya ini jauh sekali deltanya atau selisihnya. Untuk PLTU sendiri BPP-nya bermain di sekitar 1.400 sampai 1.600 per kWh. Dan untuk PLTD itu tergantung dari harga bahan bakar, itu bisa deltanya sekitar 2.500 per kWh. Nah, jika dibandingkan terhadap produksi KWH tahunan, kita bisa menghemat sekitar 123 miliar per tahunnya untuk produksi KWH Tonsea Lama jika dibandingkan terhadap pembangkit fosil. Kemudian keuntungan kedua adalah dari sisi emisi gas buang. Tentunya ini mereduksi emisi gas buang yang dihasilkan oleh pembangkit fosil. Untuk emisi gas buang pembangkit fosil rata-rata bermain di 120 sampai 130 CO2 ekuivalen per MWH-nya. Artinya kita jika dikalikan dengan kapasitas produksi dan kapasitas terpasangnya, kita bisa menekan emisi gas buang sebesar 11,2 juta CO2 ekuivalen per tahunnya. Untuk PLTA memang investasinya mungkin lebih besar sedikit ya jika dibandingkan dengan pembangkit lain, karena kita harus membangun dari hulu sampai hilir, dari pembangunan dam, kemudian daerah aliran sungai ataupun dasnya, itu memang lebih besar nilainya dan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Tetapi dari variable cost-nya jauh sekali lebih murah untuk pembangkit listrik tenaga air. Ya, untuk PLTA Tonsea Lama memiliki 2 hambatan utama. Pertama adalah terkait dengan intermitensi, dan ini sangat sering dialami oleh pembangkit-pembangkit EBT kecuali panas bumi ya. Untuk intermitensi ini adalah variasi musim, faktor musim di mana musim hujan atau musim basah, kemudian juga kita harus beroperasi pada saat musim kemarau atau musim kering. Nah, disinilah yang mempengaruhi jumlah air yang masuk ke pembangkit kami. Untuk di Tonsea Lama biasanya di level danau itu bermain di minimalnya sampai dengan 250 mm. Tingginya sampai ketika musim basah dia bisa mencapai di 350 mm. Demikian juga di sisi intake. Di sisi intake juga mengalami penurunan yang cukup drastis ketika masuk musim kering. Kedua problemnya adalah terkait dengan eceng gondok. Eceng gondok ini
memang sangat meningkat ya populasinya di Danau Tondano sebagai daerah hulu kami. Dan eceng gondok ini juga mempengaruhi debit air yang masuk ke pembangkit kami. Jadi dua itu merupakan permasalahan yang menjadi problematika utama kami di PLTA Tonsel Lama. Solusinya pertama, tentunya kami melakukan upaya grabbing eceng gondok, pengangkatan eceng gondok, baik dari sisi danau, dari sisi das, sampai dari sisi intake. Nah, pengangkatan eceng gondok ini dilakukan secara rutin, daily, dan volumenya juga cukup besar. Kita bisa mengangkat sampai 18 truk untuk kapasitas 4 meter kubik setiap harinya. Kemudian kedua, kami melakukan retrofit intake screen. Retrofit intake screen ini untuk mengoptimalkan penyaringan terhadap eceng gondok maupun sampah. Kemudian ketiga, kami juga melakukan program digitalisasi pembangkit untuk membaca parameter-parameter pembangkit secara digital. Kemudian kami juga modifikasi 30 kV kami sebagai jaringan transmisi sehingga diharapkan seluruh produksi KWH ini bisa tersalurkan dengan baik. Dan pencapaian kami jika dibandingkan year to year dari tahun 2020 terhadap 2019 kita bisa meningkatkan 19% produksi KWH-nya. Kemudian jika dibandingkan tahun 2021 terhadap 2020, kami bisa meningkatkan produksi KWH sekitar 39% increasing-nya. Diharapkan 2022 ini juga terus meningkat seiring dengan bagaimana kita mengantisipasi problematika atau tantangan terhadap eceng gondok tersebut. Ya, sebenarnya pada umumnya PLTA nggak terlalu kompleks ya. Jadi air dari Danau Tondano kemudian mengalir ke das atau daerah aliran sungai di Tondano. Kemudian kita melakukan pembersihan atau pengangkatan di kolam penampung sampah terhadap eceng gondok dan sampah-sampah yang terikut di das tersebut. Kemudian masuk ke intake screen. Intake screen ini juga kita jaring sampah-sampah kembali, lalu masuk ke penstock. Penstock masuk ke spiral case, masuk ke runner, kemudian air dikeluarkan lagi ke outlet. Itu secara mekanis untuk sisi airnya. Nah, runner yang terputar dari energi potensial yang didapat dari air tersebut itu masuk ke putaran generator dan menghasilkan listrik. Memang untuk potensi EBT, untuk khususnya Sulawesi Utara itu bisa kita katakan ada air yang sudah banyak kita lihat, kemudian ada panas bumi yang sekarang ini dikelola oleh Pertamina dengan juga PLN, kemudian ada potensi matahari. Kalau untuk saat ini Bu, pengembangan paling besar itu kalau kita lihat itu ada di PLTP ya, panas bumi. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini untuk PLTP sendiri itu kalau kita hitung sendiri untuk PLN itu ada 80 MW. Sedangkan di Pertamina itu ada 40 MW. Jadi kalau total keseluruhan 120 MW. Sedangkan untuk PLTA bisa kita katakan yang dikelola UPDK Minahasa itu yang PLTA besar itu hanya 52 MW.